Ada sebuah kasus yang sangat mengerikan sekali terjadi di wilayah Desa Pranti. Ada sebuah kasus yang sangat mengerikan sekali terjadi di Desa Pranti, Menganti, Gresik, Jawa Timur. Ada seorang pria berinisial AS yang usianya 30 tahun itu ditemukan tanggal 28 November 2023 dengan kondisi bagian kepalanya itu seperti dihantam oleh benda keras, benda tumpul. Kemudian juga di dalam mulutnya itu masih tertinggal ada sebuah pisau tajam yang masih menancap di situ. Hari ini kita sudah simak ada keterangan dari penyidik, misalnya dari AKP Aldinho Primawardan, Kasat Reskrim Polres Gresik yang mengatakan bahwa sudah dilakukan otopsi dan sudah dilakukan pemeriksaan kepada ada 3 saksi plus juga yang melapor. Kronologi dan kejadiannya seperti apa? Karena ada keterangan dari tetangganya yang juga rumahnya ini persis berada di sebelah lokasi TKP yang memberikan keterangan sepertinya sudah mengarah ke petunjuk siapakah tersebut. Apakah ini dugaannya adalah pembunuhan berencana ataukah spontanitas, apakah motifnya, apakah ada barang-barang yang hilang juga. Kita bahas terlebih dulu adalah pria yang berprofesi diduga adalah sebagai seorang cleaning service di sebuah rumah sakit swasta di Gresik. Tetapi kalau kita lihat dari kronologinya ini, menurut penyidik dikatakan bahwa kakak korban itu tanggal 28 November 2023 itu menelpon adiknya AS dan pada saat ditelepon itu tidak diangkat. AS ini berasal dari kota Surabaya dan dia tinggal di Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Gresik ini baru sekitar 8 sampai 9 bulan. Pada saat ditelepon itu tidak diangkat, kemudian kakaknya curiga, langsung datang ke rumahnya dan pada saat datang kakaknya kaget sekali karena melihat kondisi adiknya yang sangat mengenaskan. Ada bagian yang dilihat sangat nyata adalah pisau yang menancap di mulut korban. Terus pada saat sudah selesai melihat kejadian tersebut, kakak korban tuh langsung menuju ke rumah tetangganya yang persis berada di sebelah rumah TKP. Namanya adalah Subakir. Bapak Subakir ini menceritakan banyak hal sekali terkait dengan korban ini. Ya, apakah ini berhubungan dengan kejadian ataukah hanya stigma dari individu tersebut? Ini mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk untuk penyidik untuk membuka siapakah pelaku sebenarnya. Dikatakan bahwa begini, ia itu sering pulang malam hari dan sering bawa teman pria yang gonta-ganti. Wah, ini kita sudah bisa mengarah lah. Kalau Bapak Subakir sudah mengatakan hal tersebut ke sejumlah media, berarti ya Pak Subakir ini sudah mencurigai ada isu berhubungan dengan LGBT. Ya, 30 tahun, mungkin di daerah, bagi aku sih kalau 30 tahun itu masih muda banget. Ini salah satu indikasi bahwa kalau di daerah, seorang pria yang tidak atau belum menikah, itu ada unsur negatif yang banyak banget. Terus juga dikatakan, menurut Subakir bahwa dia adalah orang yang tertutup, tinggal di lokasi tersebut baru sekitar 8 bulan, dan dia pun tahu, katanya dia beli rumah tersebut dengan sistem KPR. Terus rumahnya, kalau kita lihat kan tipikalnya memang cukup bagus ya, untuk di daerah boleh dikategorikan cukup mewah lah, bahkan dibandingkan dengan beberapa rumah yang ada di sekitar TKP kan juga boleh dibilang itu rumah yang paling mentereng. Yang paling mencolok adalah pagarnya ya, pagarnya itu kan menutup rapat tinggi. Mungkin di daerah, orang-orang di daerah menilai bahwa kalau orang yang berusaha menjaga privacy, dipikirnya banyak hal negatif. Well, mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk, tidak hanya sekedar stigma doang. Terus juga dikatakan bahwa sudah 2 hari terakhir ini, menurut Subakir, dia melihat ada seorang pria yang katanya itu sudah menginap di sana. Nah, tipikal dari korban yang inisial AS ini kan, tipikalnya adalah perawakannya gemuk. Terus juga dia profesinya sebagai cleaning service. Beneran gak nih cleaning service? Karena jujur dari pengalamanku tinggal di Indonesia dulu ya, kalau ada cleaning service yang punya rumah sebagus ini, itu artinya amazing gitu. Dia punya cara
untuk memanage uangnya dan investasi luar biasa banget. Karena pada umumnya cleaning service itu kan dikategorikan sebagai pekerjaan yang mohon maaf teman-teman penghasilan tidak terlalu tinggi. Tapi kan bisa make sense Anjas karena kan dia itu menggunakan sistem KPR. Oke, make sense. Mungkin dengan warisan dan sebagainya. Tetapi apa yang membuat Subakir begitu yakin bahwa ini berhubungan dugaannya adalah dengan ke arah tersebut. Dengan mengatakan bahwa saya sering melihat ini. Kalau dia itu pulang malam, itu temennya pria gonta-ganti. Dan teman-temannya juga bawa kendaraan sendiri. Jadi mereka tidak bareng begitu. Dan yang terakhir ini dugaannya adalah yang sebagai pelaku pembunuhan tersebut sudah tinggal 2 hari di sana. Dan diduga kan kalau penemuannya tanggal 28 November. Dugaan sangat kuat ini terjadinya adalah di tanggal 27 November. Otopsinya sudah dilaksanakan menurut Kasat Reskrim Polres Gresik di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik. Pada saat aku lihat video yang viral kan ada yang nggak disensor ya. Itu sih menyedihkan dan mengerikan sekali ya. Kok bisa ada pisau menancap di mulut? Apa yang terjadi? Apakah terjadi perselisihan terlebih dulu? Karena ini juga unik ya. Biasanya kan orang-orang kalau melakukan hal yang menyedihkan ke bagian tertentu, dugaannya adalah simbol ya karena terjadinya percekcokan. Mungkin bilangnya gini ya, mungkin ya. Aku mungkin lagi ribut dan sebagainya, dia emosi lantas kan ada yang ditampar, ada yang langsung ditusuk seperti itu. Ada juga beberapa barang bukti yang ditemukan dari AKP Aldinho Prima Wardan ini mengatakan ada 3 barang bukti. Yang pertama adalah pisau dapur, yang kedua adalah batu pavling block dan juga palu. Apakah luka di bagian kepala yang aku lihat ini cukup memar banget teman-teman, cukup parah. Aku lihat yang tidak ada blurnya dari media. Itu sih dugaannya sangat kuat ini adalah dari palu sih, atau mungkin keduanya, pavling dan juga palu, karena kondisi bagian atas sangat parah sekali. Dan juga ada sepeda motor PCX, ini dikatakan sama kakaknya. Menurut Subakir juga itu ada motor loh biasanya mereka untuk si korban untuk kerja, tapi kok tidak ada. Motornya ini kemana? Walaupun dari Kasat Reskrim Polres Gresik belum memberikan keterangan apakah ada barang yang kehilangan atau tidak, katanya lagi dilakukan pendalaman, tetapi dikatakan dari tetangga dan juga kakaknya, dia ini punya motor, tetapi motornya sekarang berada di mana, itu yang juga masih menjadi teka-tekinya. Apakah ini ada unsur pencurian, apakah ada unsur memang seperti dugaan dari Pak Subakir ya, yang menilai ini ada hubungannya dengan pria-pria tadi ya. Wajar lah kalau sudah ngomong ke arah sana, kita mengerti lah ini adalah arah sensitif di Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari kasus ya di Indonesia beberapa hari terakhir pun juga sama kok. Untuk kejadian yang sadis mengerikan seperti ini sebenarnya nggak, kita juga harus fair ya, tidak melulu berhubungan dengan LGBT yang menyedihkan tersebut, yang sangat punya persepsi buruk sekali di Indonesia. Karena kalau kita lihat di beberapa hari terakhir pun ada kasus gitu, ada seorang suami juga sama di Gresik kan ya, yang suami ini ternyata menghabisi istrinya dan jenazahnya itu dicor. Ketahuan pada saat dia menjual rumahnya ke saudaranya sendiri, pas lagi perbaikan, ternyata ada istrinya, saudaranya dikubur di situ. Artinya kan mau kamu orientasinya homoseksual atau heteroseksual, ya itu bukan jaminan kamu akan seperti itu. Tetapi ada persamaan. Persamaan adalah masalah sakit hati. Ini menurut aku sakit hati itu adalah motif yang paling umum terjadi pada saat adanya kasus pembunuhan seperti ini. Tapi ada juga motor yang hilang. Apakah ini ada usaha untuk memang mau menguasai barang-barangnya? Ataukah ini beneran pencurian atau seperti apa ya? Mungkin aja. Kalau kita ingat dulu kayak kasus Rian Jombang yang ternyata kan dia itu menghabisi nggak cuma 1-2 orang, bahkan dugaannya sih yang sudah ketahuan sudah ada belasan kan ya, tapi dugaannya lebih dari belasan gitu. Motifnya juga berbeda-beda, ada yang karena sakit hati, ada yang karena memang dia lagi butuh duit, karena sudah kebiasa melakukan hal seperti itu. Lantas, dengan kondisi korban yang begitu mengerikan, apakah ini ada hubungannya dengan masalah psikopat gitu? Ya,
Ya bisa psikopat atau sosiopat, teman-teman. Psikopat dan sosiopat itu prinsipnya adalah perilakunya sama, melakukan pembunuhan, kekerasan, sadistik lah, tetapi penyebabnya adalah yang berbeda. Kalau psikopat itu penyebabnya adalah karena bawaan dari lahir, ada syaraf di bagian otak si orang tersebut. Saraf ini yang menghubungkan rasa empati tidak terhubung. Jadi dia merasa biasa aja dan senang pada saat melakukan tersebut. Itu psikopat. Tetapi kalau sosiopat, prinsipnya sama, tetapi penyebabnya berbeda. Kalau sosiopat itu karena faktor lingkungan. Misalnya dia tumbuh dari keluarga yang penuh dengan kekerasan, dia tumbuh dalam lingkungan juga yang harus mencuri atau dia harus membunuh, kalau enggak dia nggak bisa bertahan hidup. Itu juga menjadi salah satu dugaan. Nah, kita pengen tahu nih nanti keterangan lebih lanjut dari Kasat Reskrim Polres Gresik, apakah temuan-temuan terutama keterangan dari 3 saksi termasuk juga dari kakak korban akan memberikan petunjuk siapa yang datang di situ. Aku nggak tahu kalau di area desa seperti ini apakah CCTV-nya banyak atau tidak, tapi kan Jawa Timur itu termasuk kota provinsi yang besar ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat. Apalagi juga tim identifikasi, kalau memang ini benar ada, menurut Subakir, tetangganya dari korban, ada seorang pria yang sudah menginap 2 malam di sana, itu kan akan jauh lebih mudah melihat dari jejak-jejak yang tertinggal di sana. Ya, pastinya akan sangat sulit untuk tim penyidik nantinya, karena mungkin di lokasi TKP tidak ada CCTV-nya. Tapi ya nggak juga lah, banyak kok kasus yang di Bogor juga, kasus Noven ya. Itu juga jelas ada CCTV-nya, tapi penyidik juga sampai sekarang masih belum bisa menemukan siapakah pelakunya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, tetapi kalau aku lihat update-nya dari sini, sebagian masyarakat itu menilai bahwa kalau orang yang jarang keluar atau yang menutup diri seperti itu diidentikan adalah dengan orang-orang yang ya begitulah, negatif lebih cenderungnya. Padahal sih tidak juga ya, karena kayak kita tinggal di kota besar gitu, kayak aku tinggal di apartemen, depan kamarku, depan samping apartemenku, kita pun tidak tahu, cuman say hi doang begitu. Tapi kalau tinggal di daerah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa komunikasi dengan tetangga itu penting. Karena ya kita paham sih dengan korban, dia kan bekerja di sebuah rumah sakit, pasti sudah capek kalau pulang malam, apalagi sebagai petugas cleaning service rumah sakit itu kan bebannya berat banget kalau kita harus membersihkan, dan juga baru tinggal 8-9 bulan. Menurut aku terlalu dini kalau keterangan dari tetangga Subakir ini menjadi dugaan kuat sebagai motif. Bisa aja ini adalah sebagai sentimen pribadi aja, karena di zaman sekarang teman-teman, kita kadang tuh apa yang berusaha terlihat terkadang tidak sebenarnya. Kan banyak tuh kayak kasus juga yang di Solo ya, dosen itu juga dihabisi, dipikirnya berhubungan dengan asmara dan sebagainya. Ternyata motifnya adalah karena ada tukang yang ngerasa sakit hati dengan omongan dosen tersebut, lantas dihabisi karena dia sedang ngebenerin atau mereparasi rumahnya. Jadi menurut aku yang disampaikan Pak Subakir ini terlalu dini, kasihan dengan korban. Apapun orientasinya, apapun alasannya, tidaklah benar seseorang boleh diperlakukan seperti ini, yang sangat menyedihkan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga TikTokku di Anjas Asmara. Bye!